lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, di sini kita akan belajar dulu terkait tata nama. Tata namanya itu ada dua, ada IUPAC sama tata nama trivial atau yang lazim. Sedangkan kalau yang IUPAC itu adalah tata nama internasionalnya. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah tata nama IUPAC. Tata nama IUPAC yang pertama kita harus tahu rumus dari gugus fungsinya. Untuk asam karboksilat atau asam alkanoat itu memiliki rumus atau gugus fungsi itu adalah RCOOH. Jadi COOH itu merupakan gugus fungsinya. Nah, di sini C-nya itu akan selalu nomor 1. Maksudnya kalau kita menentukan rantai terpanjang, itu nomor satunya harus dimulai dari yang dekat COOH-nya. Jadi itu C-nya nomor 1. Jadi kita tulis pasti nomor 1 untuk C-nya. Kemudian karena letaknya dia di ujung. Kemudian angka satunya tidak usah ditulis. Angka 1 tidak perlu ditulis. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengubahan namanya. Jadi untuk penamaan diawali dengan kata asam. Jadi kalau mau tata nama, depannya harus dikasih nama asam terlebih dahulu. Kemudian akhiran ana itu diubah menjadi noat. Anoat. Ana menjadi anoat. Contohnya pentana menjadi pentanoat. Atau heksana menjadi heksanoat. Sampai situ paham ya? Misalkan di sini ada rantai yang pertama, kita disuruh menentukan tata nama IUPAC-nya. Oke, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ingat, C yang ada dekat dengan OOH itu rantai nomor 1. Berarti di sini nomor 1. Sekarang kita tinggal menentukan yang terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kita ambil yang paling panjang. Nah, seperti ini. Nomor 1. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada cabang metil, Kemudian di sini etil, di sini juga etil. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam tata namanya. Yang pertama kita tulis nama asam terlebih dahulu. Tadi di depan harus ada asamnya. Kemudian ada cabang etil sama metil. Yang duluan adalah yang etil. Etil cabangnya ada di nomor berapa? 2 dan 4 ya. Berarti 2,4 di etil. Kemudian cabang metilnya nomor 3 sama 5 di metil. Terus rantainya ada 7 memanjang. Berarti heptana ya, heptanoat. Kita ganti heptana menjadi heptanoat. Jadi asam 2,4 di etil, 3,5 di metil heptanoat. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Ini mulai dari nomor 1 ya. Kemudian yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ambil yang terpanjang. Berarti ke bawah lagi. Kemudian nomor 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita cek cabangnya ada metil, kemudian satunya etil. Berarti untuk namanya adalah etilnya dulu ya. Berarti asam
Kemudian etilnya ada di nomor 3. Karena cuma 1 berarti 3 etil. Kemudian 2, 4, 5 trimetil. Rantai terpanjangnya ada 6 heksanoat. Oke, kurang lebih itu adalah tata nama IUPAC. Selanjutnya untuk tata nama trivial, di sini dia memiliki nama-nama tersendiri ya dari C1 sampai C10, sehingga otomatis kita harus hafal untuk bisa mengerjakan soal tata nama trivial. Nah, kita cek dulu untuk C1 itu namanya adalah asam formiat, C2 adalah asam asetat, C3 asam propionat, C4 asam butirat, C5 asam valerat, C6 asam kaproat, C7 asam enantat, C8 asam kapriat, C9 asam pelargonat, gitu ya. Kemudian C10 adalah asam kaprat. Oke, kemudian ada beberapa aturan-aturannya. Kita tulis dulu. Aturan. Yang pertama, penomoran dekat dengan gugus. Gugusnya apa tadi namanya? COOH. Oke. Kemudian cabang ada namanya, harus diganti. Cabang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu diganti ya. Kayak misalkan cabang kedua kalau ada nomor 2 kalian ganti dengan alfa, cabang 3 beta, cabang 4 gamma, dan cabang kelima itu theta. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini ada rantai, kita harus menuliskan tata nama trivialnya. Oke, ingat penomoran dekat dengan gugus COOH, berarti ini nomor 1. Maka yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ke bawah ya. Kita tulis ke sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini adalah etil. Kemudian yang ini metil, ini juga metil ya. Berarti nanti kita tuliskan untuk namanya, kasih asam dulu, asam, kemudian 3 etil ya, 3 kita ganti beta, beta etil, kemudian 2,2, bener ya, cabang etilnya 2,2 berarti alfa, alfa dimetil. Kemudian C panjangnya ada 6. C6 itu tadi namanya adalah kaproat, berarti dimetil kaproat. Selanjutnya nomor 2, ini nomor 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang ini adalah rantai induk 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ini cabang metil, ini juga metil, kemudian sisanya etil. Oke, setelah itu kita mulai berikan namanya, yaitu asam, kemudian etil ya, 2,3, 2 itu tadi alfa, 3-nya beta, dietil, kemudian metilnya 2 dan 4 berarti alfa, gamma, dimetil, C6 sama kayak tadi, kaproat. Sampai situ paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dari asam karboksilat. Pertama, asam alkanoat atau asam karboksilat itu bersifat polar.
karena adanya gugus karboksil. Dan sifat yang kedua itu adalah asam karboksilat itu bersifat asam lemah, di mana semakin panjang rantai karbon, maka akan makin lemah asamnya. Selanjutnya kita akan belajar atau mempelajari tentang reaksi-reaksinya dari asam alkanoat atau asam karboksilat. Reaksi pertama itu ketika reaksi dengan logam akan menghasilkan garam dan gas H2. Kita coba gambarkan. Jadi misalkan ada asam karboksilat seperti ini, kemudian ditambahkan logam, Na itu termasuk logam ya. Kemudian maka nanti Na-nya akan bertukar dan hanya akan keluar. Maka reaksinya akan menjadi RCOONA ditambah H2, karena H itu nggak bisa H aja, nggak bisa cuma satu tapi harus diatomik, jadi H2. Nah tapi kan di kiri hanya cuma satu, berarti kamu perlu tambahkan setengah H2 biar hanya juga menjadi satu. Kemudian nanti reaksinya bisa kita tulis CH3COOH, misalkan kita reaksikan dengan Na, maka akan menjadi CH3COONA ditambah setengah dari H2. CH3COOH itu adalah asam etanoat, maka nanti hasilnya adalah natrium etanoat. Selanjutnya yang kedua adalah reaksi penetralan. Reaksi penetralan itu terjadi ketika asam direaksikan dengan basa. Nah, di sini contohnya misalkan RCOOH kita reaksikan dengan basa, misalkan NaOH, maka nanti yang terjadi adalah Na itu akan tukar, kemudian H-nya akan tukar ke sana, sehingga reaksinya akan menjadi RCOONA ditambah H2O. Contohnya misalkan CH3COOH ditambah dengan NaOH akan menjadi CH3COONA ditambah H2O. Selanjutnya yang ketiga ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi pembentukan ester. Nah, ditandai dari adanya kata-kata nanti sam dari asam, kemudian ol itu dari alkohol, maka nanti hasilnya adalah il, yaitu alkilnya, plus oat, belakangnya oat maksudnya. Nah, ini adalah kata kunci dari reaksinya. Kita contohkan dalam bentuk rantai, misalkan sam itu berarti asamnya ya, RCOOH akan bereaksi dengan alkohol, berarti seperti ini. Maka yang terjadi adalah R aksennya akan pindah dan H-nya akan pindah juga, kemudian menjadi RCOOR aksen ditambah H2O. Jadi yang ini itu adalah asam karboksilat. Kemudian yang ini itu adalah alkohol. Kemudian ini itu adalah ester. Sampai situ paham ya? Jadi kita misalkan ada asam butanoat, kemudian direaksikan dengan etil alkohol, maka akan menjadi apa?
kita pakai ini, ilnya dulu, berarti etilnya taruh di depan. Kemudian OAT, butanoatnya taruh di belakang. Ditambah H2O. Nah, ini merupakan reaksi dari ester. Selanjutnya untuk reaksi nomor 4, asam alkanoat itu bereaksi dengan PCl5 akan membentuk alkana karboklorida. Contoh, misalkan RCOOH bereaksi dengan PCl5 akan menjadi RCOCl plus HCl plus sisanya yaitu POCl3. Nah, yang ini namanya adalah alkana karboklorida. Kemudian POCl3-nya namanya adalah fosforyl triklorida. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, reaksi nomor 5 bereaksi dengan amonia atau NH3 maka akan menghasilkan amida. Misal RCOOH bereaksi dengan amonia yaitu NH3 maka akan menjadi RCONH2 ditambah H2O. Nah, ini yang dinamakan amida.